Assalamualaikum Pak Andi, selamat sore. Gimana nih Pak Andi kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, Alhamdulillah, Barakallah. Sore ini saya merasa sangat sehat. Tinggal saya hanya merasa ya agak lesu lah karena beberapa hal tugas mungkin terlalu jenuh Pak Farid ya. Ada ya perlu refreshing seperti ini Pak Farid. Oh gitu iya, Pak Andi kemarin kan menghubungi saya nih Iya. tentang apa yang pengen jenengan sampaikan ke kita bersama untuk mencarikan suatu solusinya nih. Kira-kira apa ya Pak Andi yang bisa saya bantu untuk hari ini? Iya Pak Farid, saya sebenarnya ingin curhat dan pendengar itu terkait dengan banyak hal sebenarnya. Tapi yang paling fokus di sini saya ingin berusaha mengetahui bagaimana cara meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak Farid. Saya merasa Hmm, kesulitan sekali di situ karena saya merasa apa ya kurang kurang bisa siap dalam mengelola kelas. Kelas yang saya kelola itu mesti ada saja masalahnya gitu Pak Farid. itu bagus Pak Andi kalau jenengan punya keinginan untuk meningkatkan suatu kompetensi dalam mengelola kelas karena itu baik buat buat panjenengan juga yang tentunya murid-murid jenengan nih. Kira-kira tujuan apa ya dalam meningkatkan kompetensi jenengan tadi? Oke. Jadi saya di sini Pak Farid ingin menciptakan kelas yang kondusif untuk belajar, menyenangkan bagi siswa di kelas, tidak ada hal-hal yang membuat mereka berlebihan di sana. Jadi semuanya benar-benar sangat kondusif, senang belajar dan tidak ada yang merasa ada perundungan atau pembulian. Semuanya masih dalam normatif belajar. Itu yang saya rindukan Pak Farid. Jadi yang ingin jenengan capai di sini tuh tentang menciptakan kelas yang kondusif sama menyenangkan gitu ya Pak Andi ya? Iya, benar Pak Farid. Oh gitu gitu. Kalau gitu apa yang sudah Pak Andi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Baik Pak Farid, saya sebenarnya sudah mencoba berbagai cara metode pembelajaran, tetapi ya sepertinya saya merasa belum ada yang benar-benar efektif nih Pak Farid. Jadi bagaimana ya, saya itu sampai mumet, pusing Pak Farid untuk merasakannya. Oh gitu ya Pak Andi ya. Jadi metode pembelajarannya itu masih menurut panjenengan nih masih belum efektif walaupun sudah melakukan metode-metode pembelajaran yang mungkin beragam, cukup beragam yang Iya. Pak Andi lakukan. Eh, eh, jadi menurut Pak Andi nih apa yang menjadi tantangan Pak Andi dalam mencapai tujuan tersebut? Ini begini Pak Farid, apa ya, saya itu kesulitannya itu bagaimana mengendalikan siswa-siswi saya yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung dan mereka tidak mengindahkan saya waktu mengajar. Ini Hmm, ini kalau mereka terus-terusan begitu kan ya mengganggu pembelajaran Mbak Farid. Saya itu paling risih kalau melihat siswa yang ketika saya ngajar mereka itu bicara dengan teman di sebelahnya dan tidak fokus gitu. Karena berbagai pengalaman yang saya dapatkan itu anak-anak itu akhirnya tidak fokus, ketika tidak fokus mereka tidak bisa mengerjakan tugas, mereka tidak bisa mengerjakan penilaian harian atau yang lainnya. Itu menurut saya ya pastinya poinnya di situ. Makanya bagaimana ya cara saya untuk membuat anak-anak itu diam, sejenak ketika saya menyampaikan dan tidak berbicara sendiri. Itu Pak Farid. Keren Pak Andi sudah bisa mengamati siswanya sampai sedetail itu ini. Jadi sudah detail banget Pak Andi tadi menyampaikan ada beberapa siswa yang memang suka sekali berbicara di kelasnya. Jadi bagaimana Pak Andi itu? Kalau Pak Andi sudah tahu bahwa ada siswa yang senang berbicara itu, Pak Andi dalam pembelajaran tersebut apa sih yang dibutuhkan supaya siswa ini bisa mencapai tujuannya atau dalam pembelajaran ini lebih baik menurut Pak Andi? Baik, saya sebenarnya merasa saya membutuhkan strategi Pak Farid. Hmm. Strategi untuk bisa mengendalikan siswa yang suka apa ya, yang suka berbicara pada saat saya ngajar dan mereka bisa menahan diri bagaimana ketika saya yang berbicara mereka gantian yang tidak berbicara begitu maksud saya Pak Farid. Wah, nih kita sudah ketemukan nih Pak Andi tadi fokus ke besarnya di sini adalah ke strateginya. Nah, ketemu nih bahwa
pokok yang ingin Bapak Andi capai itu tentang strategi bagaimana untuk mengendalikan siswa itu. Baiklah Pak Andi, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Pertama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi ya Pak Andi ya? Atau juga bisa karena mereka bosan ya? Ataukah apakah mereka juga ingin mencari simpati nih, pengen menarik perhatian daripada Pak Andi sebagai pengajarnya? Gimana Pak Andi? Baik, Pak Farid, dari berbagai alternatif tadi, sepertinya yang paling membuat mereka melakukan tindakan itu karena seperti mereka belum bisa memahami materi pelajaran, Pak Farid. Apa karena materinya terlalu sulit ya, sehingga mereka itu berusaha mencari aksi kegiatan yang lain yang membuat mereka menyimpang dari kegiatan pelajaran ini, yang saya juga masih bingung, Pak Farid. Nah, ini sudah ketemu nih Pak Andi lagi ya, untuk bisa memahami dan mengidentifikasi apa yang diharapkan oleh siswa. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa nih Pak Andi. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi nih Pak Andi, agar siswa Pak Andi itu lebih menarik dan tidak bosan terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Andi. Ya, baik Pak Farid. Benar sekali Pak Farid, kalau Pak Farid menyampaikan pembelajaran yang lebih bervariasi, mungkin benar sekali, dan saya sepakat jika saya mencoba melakukan itu, kemungkinan itu akan bisa lebih asik Pak Farid ya. Anak-anak mungkin lebih tidak monoton mengikuti pembelajaran saya, dan mereka merasa asik terus gitu ya. Iya Pak Farid, saya akan mencobanya. Terima kasih Pak Farid. Oke, Pak Andi, siap Pak Andi, siap. Keren Pak Andi. Dari apa yang Bapak Andi sampaikan tadi, kita sudah ketemu nih beberapa hal yang harus Pak Andi lakukan nih tentang metode pembelajaran Pak Andi yang akan divariasikan. Keren Pak Andi. Pak Andi, selain itu kita juga mungkin perlu memberikan penguatan yang positif kepada murid Bapak Andi yang tidak berbicara nih. Kan ada yang bicara dan ada yang tidak bicara. Berarti kan perlakuannya tidak hanya difokus di yang bicara saja, tetapi juga kita harus memperhatikan yang berbicara. Nah, bagaimana Pak Andi untuk yang diem saja itu gimana Pak Andi? Yang masih memperhatikan. Baik Pak Farid, saya akan mencoba menerapkan strategi yang lain kepada anak-anak yang memang tidak berbicara itu, dengan strategi lain yang saya harapkan mereka bisa aktif berbicara Pak Farid. Harapannya mereka bersemangat, apalagi khawatir mungkin mereka tidak bisa nyentuh karena mereka belum baca. Nanti akan saya arahkan untuk anak-anak itu membaca sebelum pembelajaran dimulai. Begitu Pak Farid. Keren nih Pak Andi. Untuk sore hari ini luar biasa waktunya. Gimana Pak Andi? Apakah Pak Andi sudah memiliki gambaran tentang strategi yang Pak Andi akan lakukan di kedepannya? Iya Pak Farid, alhamdulillah saya sudah tercerahkan nih Pak Farid dari apa yang sudah Pak Farid sampaikan itu. Saya merasa iya kemarin kok enggak kepikiran begitu ya kemarin ya, saya gitu ya. Saya memang menunggu momen bersama Pak Farid ini. Memang seringkali kalau ngobrol bersama Pak Farid, saya memang iya ide itu muncul, iya kenapa kemarin enggak sempat kepikiran begitu ya. Terima kasih Pak Farid. Pak Farid memang sangat menginspirasi saya, dan Pak Farid bersama waktu ini sungguh luar biasa. Matur nuwun Pak Farid. Keren. Terima kasih Pak Andi. Baik Pak Andi, saya rasa Pak Andi sama saya sudah selesai untuk hari ini nih. Silakan Pak Andi bisa mengimplementasikan, menerapkan strategi yang sudah Pak Andi rencanakan. Kemudian juga minta tolong nih, nanti kalau sudah ada hasilnya, Pak Andi memberitahu saya. Kita bisa bincang-bincang lagi nantinya di kemudian hari. Baik Pak Farid, terima kasih. Saya akan melakukannya dari apa yang sudah Pak Farid sampaikan tadi, dan hasil obrolan hari kita hari ini akan membuat saya nanti mencoba menerapkan hal-hal baru yang mungkin belum pernah saya lakukan, dan inovasi-inovasi tadi akan terus saya upayakan sehingga saya bisa mengurangi dampak-dampak yang tidak baik di anak di kelas. Terima kasih Pak Farid sebelumnya, dan mohon maaf jika saya mengganggu waktu panjenengan. Matur Pak Farid ya. Siap, terima kasih Pak Andi. Oke Pak Andi, makasih ya Pak Andi. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Farid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren Pak Andi.